Papa itu gengsian. Mama itu kalau ngomong suka ngegas. Mama tuh kadang-kadang kurang pendirian. Papa itu semaunya sendiri. Ada hal yang lucu terhadap papa mama. Kadang mereka bertengkar hal yang gak penting. Dan saya sebagai anak berusaha mendamaikan mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka merasa bersalah masing-masing. Tetapi mereka malu untuk berbaikan. Sebagai Tace di keluarga ini, saya sering dapat curhatan. Di belakang papa, mama suka curhat tentang papa. Di lain kesempatan, di belakang mama, papa yang suka curhat tentang mama. Ya sebagai anak, ya kita berusaha untuk jadi pendengar yang baik aja buat mereka. Saya ingat waktu kecil, mama tuh selalu disiplinin kita untuk tidur siang. Ada suatu saat kita, karena polanya berulang terus kita pakai celana panjang, siapin supaya kalau dipukul nggak sakit. Terus kita tantang mama, pukul mah. Ya setelah dipukul sakit juga, akhirnya kita nangis dan akhirnya kita tidur siang akhirnya. Papa tuh lucunya kalau lagi sakit, Mama. Tapi kalau lagi sembuh, Pak, Mama ikam tuh. Dan sama dengan Mama, kalau Papa lagi sembuh, Papa ikam tuh. Tapi kalau Papa lagi sakit, wih, Papa sakit. Kebetulan saya mantu pertama dari Papa dan Mama. Anak saya cucu pertama juga dari Papa dan Mama. Saya dan istri menitipkan anak saya kepada Papa dan Mama. Karena kami juga sibuk untuk bekerja. Terima kasih buat Papa dan Mama sudah memperhatikan anak-anak kami. Kalau menurut saya, Mama itu seorang mama yang hebat. Dia termasuk Nelly, nenek yang lincah. Karena dia selalu hands out, dia selalu bantu untuk menjaga cucu-cucunya. Kalau ke Surabaya, dia selalu siapin makanan-makanan kesukaan cucu-cucunya. Thank you, Mama. Yang saya pelajari dari Papa dan Mama adalah kesetiaannya kepada Tuhan, selalu berdoa untuk kita, anak-anak dan mantu dan cucu-cucu semuanya. Menurut saya, Papa dan Mama adalah contoh dan teladan yang sangat bagus bagi kita semua. Terima kasih Papa Mama yang telah menjaga kami semua dan memberikan kami nasihat-nasihat. Meskipun Papa Mama cerewet, tapi itu demi kebaikan kami semua. Terima kasih Papa Mama. Akung itu lucu. Ama suka berdoa. Ama suka bernasihat. Akung itu royal. Ama itu peduli. Akung itu suka makan enak. Ama suka masak. Aku suka ajarin Minsa matematika. Sebagai cucu yang paling besar, Cece paling merasakan kasih sayang dari Ama dan Akung. Dari kecil, Ama sama Akung selalu jagain Cece. Di saat Mama dan Papa sibuk kerja, Cece selalu diajak Ama dan Akung pergi traveling kemana-mana. Dulu pada saat lahir, Ama telah menemani Alvin. Hingga Alvin lahiran, dan Ama selalu menjaga Alvin. Pada saat di Pangkalan Bun, Ama selalu menemani Alvin. Memberi Alvin nasihat, memberi semuanya kepada Alvin. Kemudian kepada Akung juga terima kasih. Karena pada saat Alvin dulu nangis, segala macam, Akung selalu menghibur. Kadang yang paling teringat itu, Akung sering membelikan es krim. Selama Akung sakit di Shanghai, dia beberapa malam itu nemenin Akung di rumah sakit. Soalnya Akung gak nyaman kalau sendiri. Jadi dia selama malam-malam itu nemenin Akung supaya dia kalau misalnya ada dokter yang malam-malam datang untuk infusin atau gimana gitu, dia bakal di sampingnya untuk supaya dia bisa lebih nyaman gitu loh. Thank you Ama, selalu support aku selagi aku masih study di Melbourne. Ama selalu mengunjungiku. Thank you Ama sudah bikin Ebi banyak makanan, terutama kue kering yang sampai dikirim ke UK.
Thank you Ama selalu memberikan kami nasihat dan juga teguran. Kong, ayo hidup yang lebih sehat. Renang sama Kenzo, nanti Kenzo temenin. Semangat. Aku nggak bisa pijetin ya, tapi jangan lupa angpaunya nanti ditambahin. Saya sebagai anak yang paling besar, saya menyadari bahwa saya terlalu banyak membuat orang tua saya masalah, terlalu banyak bikin orang tua saya menderita akibat perbuatan saya. Tapi Papa Mama sampai hari ini bisa menerima saya, tidak mengusir saya dari rumah, dan bahkan masih memberikan perhatian kepada saya. Layaknya sebagai seorang anak yang memang harus diberikan dukungan. Terima kasih Papa Mama atas semuanya. Waktu kita kecil, setiap liburan Papa Mama selalu ngajak kita untuk pergi liburan. Nah, suatu hari kita nggak bisa pulang, ketahan di Semarang karena pesawatnya rusak berhari-hari. Di situ uang sangu kita udah menipis dan diam-diam Papa pergi ke toko emas untuk jual cincinnya supaya kita tetap bisa bayar hotel dan untuk biaya makan. Saya merasa tersentuh banget ya dengan pengorbanan Papa Mama waktu itu. Pada waktu itu tahun 97. Tahun 98 kita krisis, dolar sampai 20.000. Waktu itu saya tahu Mama Papa nggak punya uang. Bahkan untuk biaya bulanan dikirim per bulan. Ada uang berapa dikirim. Sampai saya ngomong, apa kita nggak pulang aja mah? Mama saya bilang, jangan, Mama selalu usaha. Terima kasih. Thank you Mama untuk perjuangannya. Pada saat Papa sakit, waktu Papa di ICU yang terakhir dan tidak boleh dijenguk dengan siapapun, saya merasa di situ saya mencintai Papa dan saya tidak mau kehilangan Papa. Saya merasakan betapa berharganya momen-momen bersama Papa dan Mama. Dari situ saya ingin membagi momen yang terbaik buat Papa dan Mama setiap saat pada saya bisa. Dan saya juga berharap buat seluruh keluarga menciptakan momen-momen yang terbaik selagi kita bisa. Pa, Ma, kami berharap semoga Papa dan Mama hidup bahagia selamanya. Dan kami bisa memakai Papa dan Mama sebagai contoh hidup berkeluarga. Terima kasih Papa Mama untuk pelajaran dan nilai-nilai hidup yang diberikan kepada kami. Sehingga kami boleh sampai dengan hari ini. Thank you Pa, Ma atas semua doa-doanya yang tidak henti-hentinya selama ini buat kami semua. Dan harapan-harapan yang baik untuk kita semua. Terima kasih Pa, Ma. Atas kasih sayang Papa dan Mama dari kami kecil sampai hari ini. Thank you Papa dan Mama. Thank you Papa dan aku. Happy 50th anniversary. We love you. Terlalu banyak membuat orang tua saya masalah. Tapi Papa Mama
sampai hari ini bisa menerima saya. Dan diam-diam papa pergi ke toko emas untuk jual cincinnya. Supaya kita tetap bisa bayar hotel dan untuk biaya makan. Mama saya bilang, jangan. Mama selalu usaha. Pada saat papa sakit, saya merasa di situ saya mencintai papa dan saya tidak mau kehilangan papa.